Salam sejahtera saudaraku yang diberkati oleh Tuhan dan selamat tahun baru. Kita bersyukur Tuhan telah memberkati kita hari demi hari, sahabat demi sahabat, hingga kita memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita. Dan doa harapan kita adalah Tuhan akan senantiasa memberkati, memelihara, dan melindungi kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tiba kepada pelajaran kedua, pelajaran sekolah sahabat kita di triwulan pertama tahun 2022 dengan judul Pekabaran Kitab Ibrani. Dan kita akan lanjutkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang kedua ini. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk karunia Tuhan, memberikan waktu bagi kami menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk segala pemeliharaan penyertaan-Mu. Dan kami bersuka cita memasuki tahun 2022. Kami akan belajar firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, ayat hafalan kita, pelajaran yang kedua ini tertulis dalam Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai iman besar, yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Paulus menulis kitab Ibrani untuk memperkuat iman orang percaya di tengah pencobaan mereka. Dia mengingatkan mereka dan kita yang hidup saat ini bahwa janji-janji Allah akan digenapi melalui Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa dan yang akan segera membawa kita pulang. Sementara itu, Yesus mengantarai berkat-berkat dari Bapa bagi kita. Jadi, kita perlu berpegang teguh pada iman kita sampai akhir. Yesus adalah pekabaran utama dalam kitab Ibrani. Yesus adalah pokok bahasan utama dalam kitab Ibrani ini. Dia memenuhi semua janji yang telah Allah buat dalam perjanjian lama, dan Yesus mewakili realitas perjanjian baru. Saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kita akan mempelajari bagaimana Yesus diperkenalkan dalam kitab Ibrani yang akan dipelajari dari hari demi hari. Yaitu, Yesus adalah Raja kita, Yesus adalah perantara kita, Yesus adalah pemenang kita, Yesus adalah imam besar kita, dan Yesus mengantarai perjanjian yang lebih baik. Kita akan pelajari tema-tema yang akan dibahas dari hari ke hari. Pada hari Minggu, temanya adalah Yesus adalah Raja kita. Poin utama dari kitab Ibrani adalah bahwa Yesus penguasa yang duduk di sebelah kanan Bapa. Kitab Ibrani menyatakan bahwa Allah telah memenuhi janjinya kepada Daud di dalam Yesus. Allah memberinya nama yang agung seperti tertulis dalam Ibrani 1 ayat 4. Mengangkat Yesus sebagai anaknya sendiri. Seperti tertulis dalam Ibrani 1 ayat 5. Menegakkan tahtanya selamanya. Seperti tertulis dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai 12. Dan mendudukkannya di sebelah kanannya. Ibrani 1 ayat 13 dan 14. Lebih lanjut, menurut Ibrani 4, Yesus memimpin orang-orang kepada perhentian Allah dan mengingatkan kita bahwa Yesus adalah pembangun rumah Allah. Ibrani 3 ayat 3 dan 4. Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 14 memperkenalkan 3 aspek upacara penobatan Yesus. Yang pertama, Allah mengangkat Yesus sebagai anak kerajaannya, seperti tertulis dalam Ibrani 1 ayat 5. Yang kedua, Allah memperkenalkan anak kepengadilan surgawi yang menyembah Dia, Ibrani 1 ayat 6 dan 8. Sementara Allah memproklamasikan pemerintahan kekal anak, seperti tertulis dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai 12. Yang ketiga, Allah menobatkan anak, pemberian kekuasaan yang sebenarnya, Ibrani 1 ayat 13 dan 14. Dengan mengetahui bahwa Yesus adalah penguasa alam semesta dan Raja kita dapat memperoleh penghiburan, terutama di tengah pencobaan. Itulah pembahasan kita pada hari Minggu. Kita masuk kepada hari Senin, Yesus adalah perantara kita. Allah mengangkat Israel sebagai anak-anaknya. Dia berjanji kepada mereka bahwa Dia akan tinggal bersama mereka. Dan bahwa Dia akan memberi mereka kemenangan dari musuh-musuh mereka. Seperti itu tulis dalam Keluaran 4:22, Keluaran 29 ayat 45, Ulangan 25 ayat 19. Sebaliknya, mereka harus tetap setia. Ulangan 31 ayat 12. Janji-janji untuk Israel ditransfer kepada raja keturunan Daud yang dijanjikan. Dia akan diangkat sebagai anak Allah. Allah akan memberikannya ketenangan.
dari musuh-musuhnya, dan dia akan membangun sebuah tempat kudus untuk Allah di Sion, di mana nama Allah akan ditinggikan. Ini berarti bahwa Allah akan memenuhi janjinya kepada Israel melalui raja keturunan Daud yang dijanjikan. Raja keturunan Daud akan mewakili Israel di hadapan Allah. Allah mengutus anaknya untuk dilahirkan sebagai anak Daud. Dan anaknya telah setia dengan sempurna. Oleh karena itu Allah sanggup memenuhi di dalam anaknya semua janji yang Allah buat kepada umatnya. Ketika dia memberkati raja, semua rakyatnya menikmati keuntungan. Inilah mengapa Yesus adalah perantara berkat Allah bagi kita. Dia adalah perantara karena dia adalah saluran yang melaluinya berkat Allah mengalir. Harapan utama keselamatan kita hanya ditemukan di dalam Yesus dan apa yang Yesus telah lakukan untuk kita. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin. Pelajaran hari Selasa dengan judul Yesus adalah pemenang kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel menginginkan seorang raja menjadi hakim mereka dan pemimpin mereka dalam pertempuran karena mereka lupa bahwa Allah adalah raja mereka. Pemulihan lengkap pemerintahan Allah atas umatnya datang bersama Yesus sebagai raja kita. Yesus memimpin kita dalam pertempuran melawan musuh. Ibrani 2 ayat 14-16 menggambarkan Yesus sebagai pemenang dari manusia yang lemah. Kristus menghadapi dan mengalahkan iblis dalam pertempuran tunggal dan membebaskan kita dari perbudakan. Seperti Daud melawan Goliat, mewakili orang Israel. Yesus berperang melawan setan menggantikan kita. Seperti tertulis 1 Samuel 17 ayat 8-9. Dia mengambil perlengkapan senjata, berperang melawan musuh, dan memenangkan peperangan. Seperti tertulis dalam Yesaya 59 ayat 17, Yesaya 42 ayat 13, dan Wahyu 12 ayat 7-9. Sebagai orang Kristen, kita sering berpikir bahwa kita terlibat dalam pertempuran tunggal dengan iblis. Ketika kita membaca Efesus 6 ayat 10-18, kita melihat bahwa kita sedang berperang dengan iblis, tetapi Allah adalah pemenang kita. Dan dia pergi berperang di hadapan kita. Kita adalah bagian dari tentaranya. Itulah mengapa kita harus menggunakan perlengkapan senjatanya. Juga kita tidak berperang sendirian. Kita sebagai gereja mengambil perlengkapan senjata dan berperang bersama di belakang pemenang kita, yaitu Allah sendiri. Kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Yesus adalah imam besar kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Ibrani 5-7 memperkenalkan fungsi kedua dari Yesus. Dia adalah imam besar kita. Penulis menjelaskan bahwa hal ini memenuhi janji yang telah Allah buat kepada raja keturunan Daud yang dijanjikan. Bahwa dia akan menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Seperti tertulis dalam Mazmur 110:4 dan Ibrani 5 ayat 5 dan 6. Imam diangkat untuk menjalankan beberapa fungsi, yaitu imam sebagai pengantara antara Tuhan dan manusia. Seperti itu tulis dalam Bilangan 18 ayat 22-23. Imam juga bertugas mempersembahkan korban untuk diampuni dan disucikan. Seperti itu tulis dalam Imamat 1 ayat 5 dan Imamat 14 ayat 31. Imam juga mengajarkan hukum Tuhan. Seperti itu tulis dalam Imamat 10 ayat 11. Imam juga memberkati orang lain dalam nama Tuhan. Seperti itu dalam Bilangan 6 ayat 23-27. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita melihat bahwa orang yang percaya kepada Yesus disebut imamat yang rajani. Yang artinya kita dapat mendekati Allah melalui doa dengan keyakinan. Seperti itu tulis dalam Ibrani 4 ayat 14-16. Ibrani 10 ayat 19-23. Ada juga tanggung jawab yang penting. Kita harus bekerja sama dengan Allah dalam pekerjaannya menyelamatkan dunia. Dia ingin kita mengajar dan menjelaskan hukum dan peraturan Allah kepada orang lain. Dia juga ingin kita mempersembahkan korban pujian dan perbuatan baik yang menyenangkan Dia. Benar-benar hal istimewa dan tanggung jawab yang luar biasa dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tiba ke pelajaran hari Kamis. Yesus mengantarai perjanjian yang lebih baik. Ibrani 8-10 berfokus pada pekerjaan Yesus sebagai pengantara sebuah perjanjian baru. Yesus melayani tempat kudus yang benar-benar memberikan kita akses kepada Allah. Allah merancang perjanjian lama untuk menunjukkan pada masa depan
pada pekerjaan Yesus. Itu indah dalam desain dan tujuannya. Menurut kitab Ibrani, kita mendapati bahwa Allah menjanjikan perjanjian baru lebih baik kepada kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat melihat perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama, bait suci berada di dunia dan merupakan suatu bayangan. Di perjanjian baru, bait suci merupakan berada di surga dan itu nyata. Bait suci di perjanjian lama diresmikan dengan darah binatang. Tetapi di perjanjian baru diresmikan dengan darah Kristus. Di perjanjian lama, korbannya tidak menyempurnakan siapapun. Tetapi di perjanjian baru, satu korban menyempurnakan kita. Perjanjian lama banyak korban. Tetapi di perjanjian baru hanya satu korban. Di perjanjian lama dilayani oleh imam yang fana. Tetapi di perjanjian baru dilayani oleh imam yang kekal. Di perjanjian baru dilayani oleh imam yang tidak sempurna. Tetapi di perjanjian baru, imam yang sempurna melayani. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang Ellen G. White tuliskan, Kristuslah dasar dan hidup bait suci itu. Segala upacaranya melambangkan korban anak Allah. Keimamatan sudah diadakan untuk membayangkan sifat pengantaraan dan pekerjaan Kristus. Seluruh rencana perbaktian korban-korban adalah bayangan kematian juru selamat untuk menembus dunia ini. Tidak ada lagi khasiat dalam semua persembahan ini apabila peristiwa besar ke arah mana semuanya itu telah menunjuk berabad-abad lamanya sudah digenapi. Tertulis dalam Alfa dan Omega, jilid yang ke-5, halaman 165. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sangat menarik sekali pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang kedua ini. Kiranya dengan urapan Roh Kudus akan menjadikan kita lebih mengerti akan pelayanan Yesus bagi kita saat ini. Mari kita akhiri pelajaran ini dan kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Oleh karena kebesaran rancangan ajaib yang Tuhan sediakan. Kami berterima kasih buat pelayanan dan keselamatan yang diberikan kepada kami. Oleh karena Yesus menjadi Raja kami. Oleh karena Yesus adalah pemenang. Yesus adalah imam besar dan yang mengantarai kami. Terpujilah Engkau untuk segala kasih sayang dan berkat. Berkati kami Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam perjalanan kami, tangan Tuhan menolong dan melindungi kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kita akan mendapatkan berkat melalui pelajaran sekolah sahabat pada hari ini. Dan biarlah dengan kemurahan Tuhan kita akan kembali berjumpa untuk pelajaran sekolah sahabat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita.